Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi perkembangan tumbuhan Angiospermae. Nah, jadi Angiospermae itu sering dikatakan tumbuhan biji tertutup. Nah, dikatakan tumbuhan biji tertutup karena bakal bijinya berada di dalam bakal buah. Contohnya itu adalah buah mangga, rambutan, apel, padi, jagung, dan lain-lain. Nah, sedangkan reproduksinya itu ada dua macam. Ada yang dinamakan reproduksi secara aseksual atau secara vegetatif, dan juga ada yang dinamakan reproduksi secara seksual atau secara generatif. Nah, jadi apabila secara seksual itu menggunakan bagian tumbuhan tanpa proses fertilisasi. Sedangkan apabila reproduksi seksual atau reproduksi generatif itu menggunakan sel kelamin, kemudian untuk melakukan proses fertilisasi. Nah, jadi ini perbedaannya antara seksual. Apabila dia seksual menggunakan bagian tumbuhannya tanpa melakukan proses fertilisasi atau pembuahan, sedangkan apabila dia seksual menggunakan sel kelamin dan melakukan proses fertilisasi. Nah, selanjutnya pada tumbuhan Angiosperma ini salah satu cirinya adalah mempunyai bunga. Nah, jadi kita pelajari dulu bagian-bagian dari bunga. Nah, nomor satu ini seluruh bagian ini dikatakan atau dinamakan bagian putik. Nah, jadi nomor satu ini seluruh bagian adalah putik. Nah, jadi putik ini adalah alat kelamin betina pada bunga. Nah, selanjutnya bagian atas dari putik ini dinamakan kepala putik. Nah, selanjutnya di bawah kepala putik ada yang dinamakan tangkai putik. Nah, selanjutnya ada bagian yang dinamakan bakal buah. Jadi bagian luar ini dinamakan dengan bakal buah. Sedangkan di dalam bakal buah itu terdapat bakal biji. Nah, jadi yang warna putih ini digambar dinamakan bakal biji. Nah, bakal bijinya berada di dalam bakal buah karena itu adalah salah satu ciri dari tumbuhan Angiospermae, di mana bakal bijinya berada di dalam bakal buahnya. Nah, selanjutnya nomor 6 ini dinamakan kelopak bunga. Sedangkan nomor 7 adalah tangkai bunga. Nah, nomor 8 ini seluruh bagian ini. Nah, seluruh bagian ini disebut dengan benang sari. Jadi semua ini adalah namanya benang sari atau alat kelamin jantan pada bunga. Nah, jadi alat kelamin betinanya itu disebut dengan putik, sedangkan alat kelamin jantan pada bunga itu disebut benang sari. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan tangkai sari. Nah, jadi tangkai sari nomor 9 ini. Selanjutnya bagian atas dari benang sari itu dinamakan dengan kepala sari. Nah, jadi bagian atasnya ini namanya adalah benang sari, adalah kepala sari. Nah, selanjutnya bagian yang terakhir dari bunga itu adalah mahkota bunga. Jadi bagian yang terlihat indah ini atau terlihat cantik ini pada bunga itu dinamakan dengan mahkota bunga. Oke, jadi kita dapat menggolongkan atau mengkelompokkan di sini alat kelamin betina itu disebut dengan putik. Fungsinya adalah sebagai alat reproduksi betina pada bunga. Sedangkan alat kelamin jantan itu pada bunga disebut dengan benang sari. Fungsinya untuk menghasilkan serbuk sari untuk proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan organ tambahan bunga. Nah, organ tambahan bunga itu terdiri dari kelopak bunga, ada tangkai bunga, dan juga ada mahkota bunga. Nah, saya rasa itu bagian-bagian dari bunga. Selanjutnya kita menuju ke reproduksi generatif atau reproduksi seksual pada bunga. Nah, di sini ada gambar. Nah,
Jadi yang pertama itu adalah proses di mana benang sari menghasilkan serbuk sari. Nah, jadi benang sari ini adalah alat kelamin jantan pada bunga itu menghasilkan serbuk sari. Nah, jadi serbuk sari ini menghasilkan atau mengandung sel sperma atau sel kelamin untuk melakukan proses perkembangbiakan. Nah, kemudian serbuk sari ini akan masuk ke dalam putik atau akan masuk ke dalam alat kelamin betina pada bunga. Nah, jadi akan masuk, kemudian akan bertemu dengan sel telur pada putik atau pada alat kelamin dari alat kelamin betina pada bunga. Nah, kemudian apabila serbuk sari ini atau sel sperma ini bertemu dengan sel kelamin pada atau sel telur, maka akan bersatu dan sehingga menghasilkan sebuah biji. Nah, biji ini selanjutnya akan berkecambah atau akan berkembang sehingga menghasilkan tanaman. Nah, tanaman ini akan berkembang dan akan tumbuh sehingga menghasilkan tanaman dewasa dan tentu saja akan menghasilkan bunga. Nah, jadi ini siklusnya akan berulang kembali, akan terus berulang. Nah, jadi seperti itu reproduksi seksual atau reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae. Dimulai dari benang sari menghasilkan serbuk sari, kemudian serbuk sari ini masuk ke dalam putik dan bertemu dengan sel telur. Kemudian terjadilah pembuahan atau fertilisasi sehingga menghasilkan biji. Biji ini kemudian berkecambah menjadi tanaman. Nah, kemudian tanaman ini akan menghasilkan bunga dan juga akan bertumbuh menjadi tanaman dewasa. Jadi seperti itu reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.